Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Jihadinisa, NIM 210222037 dari jurusan Administrasi Publik kelas reguler 1. Jadi di sini saya akan mereview tentang materi birokrasi organisasi. Tetapi sebelum saya masuk ke penjelasannya, saya akan menjelaskan dulu apa itu birokrasi dan organisasi. Birokrasi adalah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasi secara sistematis teratur pekerjaan dari banyaknya anggota administrasi. Adapun pengertian organisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, organisasi adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya seperti sekelompok orang yang bekerja sama, layaknya asosiasi lingkungan, amal, serikat pekerja, atau perusahaan. Oke, karena saya sudah menjelaskan pengertian birokrasi dan organisasi, di sini kita akan masuk ke materi tentang birokrasi dalam organisasi. Birokrasi dalam organisasi itu dapat dilihat kalau di dalam pengerahan tenaga-tenaga dilakukan secara organisatoris untuk melaksanakan suatu kerja tertentu. Tenaga-tenaga tersebut dikerahkan secara teratur, artinya atas landasan tata tertib atau dasar peraturan-peraturan tertentu. Nah, adapun peran birokrasi bagi suatu organisasi yang telah diuraikan oleh Max Weber tentang pengertian birokrasi yang mencakup 5 unsur, yaitu organisasi, kedua pengertian tenaga, ketiga sifatnya yang teratur, keempat bersifat terus-menerus, dan kelima mempunyai tujuan. Birokrasi sendiri adalah struktur organisasi yang digambarkan dengan hierarki yang pejabatnya diangkat atau ditunjuk. Garis tanggung jawab dan kewenangannya diatur oleh peraturan yang diketahui termasuk sebelumnya. Dan justifikasi setiap keputusan membutuhkan referensi untuk mengetahui kebijakan yang pengesahannya ditentukan oleh pemberi mandat di luar struktur organisasi itu sendiri. Menurut Max Weber, birokrasi merupakan suatu organisasi dalam masyarakat apabila suatu birokrasi telah mempunyai tujuan tertentu. Birokrasi tersebut tidak boleh menyimpang dari tujuannya semula. Nah, materi terakhir, tipe organisasi ciptaan Max Weber dikatakan menjadi 2 tipe. Yang pertama, organisasi karismatik, yaitu bahwa hanya ada satu pemimpin dan setiap orang setia padanya disertai ketaatan yang sungguh luar biasa, bahkan pemimpinnya tidak jarang dikultuskan oleh yang setia dan patuh. Yang kedua, organisasi tradisional, pimpinannya dapat diwariskan pada generasi penerusnya, ibarat warisan harta dari orang tua kepada anaknya. Baik, adapun kesimpulan dari materi ini adalah organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi di sini adalah sistem sosial yang memiliki identitas kolektif yang tegas, daftar anggota yang terperinci, program kegiatan yang jelas, dan prosedur penggantian anggota. Birokrasi di dalam organisasi itu dapat dilihat kalau di dalam pengerahan tenaga-tenaga dilakukan secara organisatoris untuk melaksanakan suatu kerja tertentu. Tetapi di sini meliputi baik tenaga kasar maupun tenaga ahli. Tenaga-tenaga tersebut dikerahkan secara teratur, artinya atas landasan tata tertib atau dasar peraturan-peraturan tertentu. Melalui tata tertib yang ada, seseorang akan tahu tempatnya dalam lingkungan pekerjaan, hubungan kerja dengan bagian atau pejabat-pejabat lain beserta tanggung jawabnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa birokrasi dengan organisasi mempunyai kaitan yang hampir menyatu walaupun tidaklah sama. Menurut Max Weber, birokrasi merupakan suatu organisasi dalam masyarakat. Apabila suatu birokrasi telah mempunyai tujuan tertentu, birokrasi tersebut tidak boleh menyimpang dari tujuannya semula. Baik, itulah tadi review dari saya dari materi birokrasi dalam organisasi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.